Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara penyimak Cukam Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh fitnah ini, zaman di mana ilmu mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebodohan mulai merajalela, kita sangat membutuhkan satu hal, yaitu belajar agama dengan benar, dari sumber yang benar, bukan sekedar semangat saja, bukan sekedar ikut-ikutan saja, tetapi dengan ilmu yang kokoh, yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mengingatkan kita di dalam berbagai literatur hadis tentang terangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Maka siapa yang tidak belajar hari ini, dia akan terus terseret oleh arus zaman. Oleh karena itu, dalam kajian Cukam Mengaji untuk kali ini kita akan mengkaji kitab Himpunan Ahkam, kitab yang di dalamnya menghimpun beberapa hukum-hukum Islam yang dipelajari di dalam Islam Jamaah. Ini kita kupas kembali agar pemahamannya sesuai dengan pemahaman ulama-ulama sunnah, ulama-ulama muktabar. Jadi teman-teman semua, bapak ibu semua, berapa banyak orang beramal namun tidak diterima, itu karena tidak sesuai dengan tuntunan, belajar semaunya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beramal tanpa tuntunan kami, maka amal itu tertolak. Maka dalam kajian ini kita berharap semoga Allah memperbaiki ibadah kita, Allah menuntun kita dengan ilmu dan ilham-ilham yang benar, dan Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Jazakumullahu khair. Kita lanjutkan halaman Kitabul Ahkam, halaman 63 yang bagian paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Laisun an Sa'id bin Abi Sa'id an Atha bin Mina an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la yanzilanna, niscaya akan turun sungguh sapa Ibnu Maryam, anak turunnya Maryam, hakaman menjadi juru hukum, adilan yang adil. Fal yaksiranna salib, maka sungguh dia mematahkan salib. Wal yaqtulannal khinzir, dan sungguh dia akan membunuh khinzir. Khinzir itu babi dibunuh oleh Isa. Wal yad'annal jizyah, dan sungguh dan saya akan meletakkan sungguh siapa Isa al-jizyah pada pajak. Wala tutrakanna al-qilas, dan sungguh ini akan meninggalkan sungguh al-qilas. Pada al-qilas itu maknanya apa? Unta betina, unta yang yang berharga. Al-qilas. Fala yus'a 'alaiha, maka tidak diusahakan alaiha, atas unta. Tidak ada seorang pun yang memperebutkan unta yang bagus. Itu ketika Nabi Isa turun ke muka bumi ini. Wala tadhabanna, dan niscaya sungguh akan hilang apa asyahnaun. Syahna itu rasa kebencian, rasa dendam. Wa tabanghudu, dan rasa kebencian, saling membenci itu akan hilang. Wal tahasud, dan rasa iri, permusuhan, iri, kebencian itu dihilangkan semua. Wala yadawanna ilal mali fala yaqbaluhu ahadun, dan niscaya mereka akan
diundang pada suatu harta, diberikan harta, tapi tidak ada seorang pun yang menerimanya. Ini hadis dari sahabat Abi Hurairah bahwa beliau menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya demi Allah sungguh akan turun Nabi Isa Ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan onta-onta yang berharga, onta betina yang hamil itu akan ditinggalkan, tidak lagi diurusi, tidak lagi menjadi bahan perebutan, tidak ada yang mengurusnya, dan akan hilang permusuhan, kebencian, kedengkian, itu akan hilang semua. Bahkan saat itu terjadi, manusia akan diundang untuk harta. Siapa yang gelem rene tak wani harta, tak kasih emas, namun tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, karena saat itu semuanya sudah dalam keadaan kaya. Jadi hadis ini termasuk tanda besar dari hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Nah, turunnya Isa ini sebagai hakim yang adil, maksudnya adalah beliau turun itu bukan membawa syariat baru, akan tetapi turun berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah penutup dan berlaku sampai hari kiamat. Nah, Nabi Isa turun mematahkan salib. Ini maksudnya simbol dari penghancuran akidah dari Nasrani yang batil, karena mereka mengagungkan salib-salib dan meyakini penyaliban Nabi Isa, padahal itu tidak benar. Yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga membunuh babi. Itu maksudnya adalah menghapus syariat yang diselewengkan, yang semula babi itu diharamkan, kemudian oleh orang-orang Nasrani itu dihalalkan, mengharamkan sesuatu yang dulu mereka halalkan secara batil. Ini diharamkan kembali sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Isa juga menghapus jizyah. Itu artinya tidak ada lagi pilihan kecuali masuk Islam. Islam sudah menguasai saat itu, menguasai dunia. Kalau zaman awal-awal Islam, zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman khalifah, ketika suatu daerah diperangi, mereka masih boleh memeluk agamanya masing-masing, tetapi setiap tahun harus membayar jizyah, membayar pajak. Nah, tapi ketika Isa turun, tidak boleh lagi memeluk agama lain selain Islam. Pilihannya cuma satu. Kalau nggak masuk Islam, maka milih mati. Tidak ada pilihan dua, jizyah itu tidak ada. Maka di sini jizyah itu diletakkan, tidak berlaku lagi ketika Nabi Isa turun. Nah, harta saat itu melimpah sampai-sampai ini menunjukkan kebarokan yang luar biasa zaman tersebut. Manusia tidak lagi tamak terhadap dunia. Bahkan harta saat itu tidak bernilai di hati mereka. Kemudian di situ saat zaman itu diangkat atau dihilangkan rasa permusuhan, karena semua sudah Muslim, orang Islam semua. Dihilangkan rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa saling iri, itu dihilangkan semua, karena semua memiliki hati yang bersih. Jadi Nabi Isa itu saat ini belum wafat, memang nanti akan turun di akhir zaman. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diterima. Tauhid akan menang dan kesyirikan saat itu akan hancur. Dunia akan dipenuhi kebarokahan. Kemudian manusia akhirnya kembali kepada kebenaran. Rasa benci kepada saudaranya hilang semua, permusuhan hilang, kedengkian hilang. Ini karena buah dari keadilan dan tauhid yang murni. Ketika manusia kembali kepada ajaran yang benar, maka hati pun juga menjadi bersih. Itu tanda-tanda kiamat nanti. Hadatsana Walid bin Syuja wa Harun bin Abdullah wa Hajjaj bin Sya'ir qalu hadatsana Hajjaj wa huwa ibnu Muhammad an ibni Juraih qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, akan senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran dan mereka menang, tetap tegak sampai nanti hari kiamat, ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat.
qala fayanzilu Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala sholli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Kemudian kata Rasulullah melanjutkan, lalu saat itu turunlah Nabi Isa bin Maryam, maka amir kaum muslimin saat itu berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, kemarilah, jadilah imam sholat untuk kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, la inna ba'dakum ala ba'din umara. Jangan, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian itu ada pemimpin di atas sebagian. Dan ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Takrimatallahi hadhil ummah. Jadi hadis ini mengandung banyak sekali faedah besar, teman-teman, dalam akidah dan manhaj. Yang pertama yaitu ahlul haq, orang yang tetap di atas kebenaran, mereka itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Makanya di sini Rasulullah mengatakan, mengawali sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Sekelompok orang yang membela kebenaran ini tidak akan pernah hilang. Jadi kebenaran itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, karena ada sekelompok orang yang menegakkannya. Kalau dalam hadis lain itu, termasuk hadis ini terdapat kabar gembira, artinya itu kebenaran itu akan terus ada, tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ini adalah sebagai sekaligus bantahan bagi kelompok yang mengatakan bahwa kebenaran itu pernah hilang total. Setelah zaman Nabi wafat, terjadi fitnah, mereka mencari kebenaran itu pernah hilang total. Ini sebagai bantahan, kebenaran itu tidak akan pernah hilang sampai nanti hari kiamat. Nah, orang-orang yang berperang di atas kebenaran, ini bukan hanya perang secara fisik saja, perang nuklir, perang rudal, perang dengan sayap pedang, tetapi juga mencakup perang jihad dengan ilmu, dengan dakwah, dengan membantah kebatilan-kebatilan, membantah pemahaman yang menyimpang. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam tafsir syarah Bukhari itu menjelaskan, ketika membahas termasuk bab ini, adh-dhahirina al-haqqa, dia mengatakan mereka adalah ahlul ilmi dan ahlul jihad yang menegakkan agama Allah. Ahlul ilmi menegakkan lewat ilmu, ahlul jihad menegakkan lewat pedang. Saat itu Nabi Isa turun. Nabi Isa turun tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad, tetap mengikuti syariat Islam. Beliau tidak menjadi imam, karena saat itu umat Islam sudah dipimpin satu orang imam. Ini dalil bahwa beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Isa membawa syariat sendiri, otomatis Nabi Isa itu tidak akan pernah bergabung dengan kaum muslimin. Ternyata saat itu Nabi Isa bergabung dengan kaum muslimin dan bahkan mengikuti imam yang meramut kaum muslimin saat itu. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau juga menambahkan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Nabi Isa itu berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, bukan dengan syariatnya sendiri. Di sini Nabi Isa memberikan keutamaan kaum muslimin, inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya di umat ini itu ada kepemimpinan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara langsung Nabi Isa memberikan menyebutkan kemuliaan yang besar terhadap kaum muslimin. Termasuk keutamaan Nabi Muhammad SAW. Karena kaum muslimin dipimpin oleh satu imam, itu merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat ini ternyata tetap memimpin, tetap terdepan, tetap membawa kebenaran bahkan di akhir zaman. Jadi kebenaran memang tidak hilang walau sedikit pengikutnya. Ahlus sunnah itu akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi hadis ini memang memberi harapan besar bahwa meskipun kebatilan itu tersebar di mana-mana,
penyesatan tersebut di mana-mana tetap ada orang-orang yang berusaha menjaga akidah, membela sunnah, menegakkan kebenaran. Maka kewajiban kita berusaha menjadi atau berada di dalam thaifatul mansurah, golongan yang ditolong, bukan sekedar menonton. Termasuk dalam teman-teman dalam Islam Jamaah, saya yakin dalam Islam Jamaah itu akan ada sekelompok orang yang sudah mengetahui kebenaran, ya kan? Karena sunnatullah, sunnahnya seperti itu, hatinya terbuka, tahu penyesatan, mereka akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran, mengajak jamaah menetapi kebenaran. Nah, orang inilah yang disebut sebagai thaifatul mansurah. Kalau yang sudah keluar, sudah tahu kebenaran, mungkin ketika menyampaikan kebenaran dalam Islam Jamaah itu memang berat, dan itu menjadi tugas kita. Dan saya yakin di dalam Islam Jamaah, di dalam kelompoknya pun juga ada sekelompok orang yang terus mengajak jamaah untuk menetapi kebenaran dan tahu kesalahan dari Islam Jamaah. Akhbarana Hakam Ibnu Musa Hasan Walid bin Muslimin an Auza'i an Yahya bin Katsirin an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'un nasi sariqatan allati yasriqu salatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu salatahu? Wahai Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana ia mencuri salatnya? Bagaimana dia mencuri salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kata Rasulullah, orang yang disebut pencuri di dalam salat yaitu orang yang tidak menyempurnakan, tidak tumakninah di dalam rukuknya, dan tidak menyempurnakan atau tidak tumakninah di dalam sujudnya. Jadi hadis ini peringatan sangat keras, sampai-sampai Nabi menyebutnya sebagai pencuri. Kenapa disebut pencuri? Karena dia mengurangi sholatnya sendiri, hak sholatnya sendiri, tidak tumakninah, terburu-buru, pontal-pontal, tidak sempurna gerakannya. Padahal sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Utsaimin ketika menyampaikan bab pencuri sholat itu, beliau menyebutkan dia disebut pencuri itu karena mengurangi dari sholatnya. Padahal sholat itu amanah yang wajib ditunaikan dengan sempurna, tapi dia tidak menyempurnakan sholatnya, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maksudnya apa? Dia tidak tumakninah, tidak tenang, apalagi tidak berhenti sejenak setelah membaca zikirnya, itu hanya sekedar gerakan, itu pencepat. Padahal Nabi SAW pernah bersabda kepada orang yang salah di dalam sholatnya, tidak tumakninah di dalam sholatnya, sholli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Nah ini Imam An-Nawawi itu menjelaskan tentang orang yang tidak tumakninah. Beliau menjelaskan di dalam sholat itu wajib adanya tumakninah di dalam rukuk dan sujud, dan ini menurut jumhur ulama itu termasuk bagian dari rukun. Artinya kalau tidak tumakninah, sholatnya itu tidak sah. Nah, pencuri sholat itu bukan hanya melakukan dosa ringan, itu tidak. Disebut aswa'un nas, sejelek-jeleknya manusia dalam mencuri. Itu maksudnya berarti dia melakukan dosa yang besar, bahkan lebih buruk daripada mencuri hartanya manusia. Nah, karena ia berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat hadis ini, memang tumakninah dalam sholat itu hukumnya wajib, tidak boleh tergesa-gesa. Sholat itu harus sempurna gerakannya, jangan sampai kita mencuri di dalam sholat kita sendiri. Kalau kita lihat sampai hari ini, berapa banyak manusia yang hari ini itu sholat tapi seperti tidak sholat, rukuknya cepat, sujudnya cepat, seperti dipatok ayam mematok. Padahal itulah yang Nabi sebut sebagai pencuri sholat. Maka hendaknya kita perbaiki sholat kita, karena sholat itu adalah pertama kali yang dihisab nanti di hari kiamat. Akhbarana wa hadatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Ala wa lafdhu lahu hadatsana Ibnu Fudail an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salasun, ada 3 perkara. Idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha, ketika 3 perkara ini sudah keluar maka tidaklah bermanfaat iman seseorang. Lam takun amanat min qablu, meskipun sebelumnya dia sudah iman tapi imannya ini tidak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khairan, atau dia sebelumnya sudah iman tapi di dalam keimanannya itu belum mengerjakan kebaikan, belum mengamalkan kebaikan. 3 perkara itu yaitu tulu usamshi, munculnya matahari min maghribiha, dari arah baratnya, wa dajjal, dan keluarnya dajjal, wa dabatul ard, dan keluarnya dabatul ard. Dabatul ard itu berarti apa? Binatang melatanya bumi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara jika telah keluar maka tidak bermanfaat sama sekali iman seseorang yang sebelumnya belum beriman, atau orang yang sudah iman tapi di dalam keimanannya ini belum pernah beramal kebaikan. Ini imannya tidak bermanfaat. Apa 3 perkara itu? Yaitu terbitnya matahari dari barat, keluarnya dajjal, dan keluarnya binatang melata dari bumi. Jadi hadis ini menjelaskan tanda-tanda besar dari hari kiamat, yang mana jika sudah muncul berarti pintu taubat itu sudah tertutup, tidak diterima imannya. Lang yang nafsan imanuha, imannya tidak diterima. Artinya orang kafir yang baru beriman saat itu imannya tidak diterima. Atau orang yang beriman, orang sudah iman tapi ketika sebelum dajjal muncul ini sudah beriman, tapi ketika dajjal muncul dia belum melakukan kebaikan dalam imannya, itu juga tidak diterima, taubatnya tidak lagi diterima. Ketika dajjal muncul, ketika matahari terbit dari barat, ini tandanya paling dahsyat ini, karena ketika matahari terbit dari barat berarti kan merubah sistem alam. Yang sebelumnya dari timur, ini matahari terbit dari barat. Ini manusia sadar, berarti ini sebentar lagi terjadi kiamat. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan saat itu manusia semua beriman, namun iman mereka tidak bermanfaat sama sekali. Ketika melihat matahari ini sudah berputar berbalik arah, yang semula dari timur ke barat, ini dari barat ke timur, ini manusia langsung berbondong-bondong masuk Islam, beriman, tapi imannya tidak bermanfaat sama sekali. Dajjal juga muncul. Ini sebagai fitnah terbesar, karena Dajjal itu membawa subhat, menipu manusia dengan keajaiban-keajaiban. Makanya Ibnu Utsaimin itu menjelaskan kemunculan Dajjal adalah ujian besar yang mengguncang keimanan manusia. Maka sama-sama mereka iman di waktu pagi, begitu Dajjal muncul, sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Atau sore hari dalam keadaan iman ketika melihat Dajjal, besok paginya sudah dalam keadaan kafir. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah dabatul ard. Dabatul ard itu binatang bumi. Makhluk ini itu akan berbicara kepada manusia dan memberi tanda kepada manusia, ini si fulan kafir. Langsung ada capnya, kafir. Ini mukmin, ini iman. Ini langsung ada capnya. Jadi setiap orang tahu. Masing-masing dari orang ini tahu siapa kafir, siapa iman. Makanya Syaikh Al-Fauzan juga membahas ini termasuk tanda besar dari kiamat, menunjukkan dekatnya kiamat. Dekatnya kiamat karena masing-masing orang sudah tahu ini kafir, ini iman. Nah, saat itu terjadi taubat, itu sudah tidak diterima lagi. Tidak diterima lagi. Itu untuk dapatul ard itu kalau dalam surat apa itu? Surat An-Naml itu ya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatun minal ard tukallimuhum anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabatul ard itu kan secara bahasa itu kan makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Namun dalam ayat atau dalam hadis maksudnya adalah makhluk besar yang Allah keluarkan menjelang hari kiamat. Kalau Ibnu Katsir itu menjelaskan dabah itu makhluk yang keluar di akhir zaman sebagai tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Sedangkan sifat dan tugasnya dabatul ard ini mereka bisa tukallimuhum, bisa berbicara dengan manusia. Dia berbicara dengan bahasa yang difahami oleh manusia, kemudian memberi tanda kepada manusia. Dalam hadis itu membedakan antara orang kafir dan orang iman, memberi tanda pada wajah mereka.
Sehingga jelas mana orang iman, mana orang kafir. Nah, munculnya itu setelah rusaknya manusia. Dabbatul Ard itu keluar setelah manusia itu sudah jauh dari iman. Banyak yang tidak yakin dengan surga neraka, banyak yang tidak yakin dengan adanya siksa, banyak tidak percaya dengan adanya alam barzah. Akhirnya Allah mengeluarkan Dabbatul Ard ini. Jadi Dabbatul Ard ini muncul memang di hari kiamat. Ini termasuk salah satu tanda besar dari hari kiamat, tanda besar. Nah, kalau ini sudah muncul, maka taubat tidak lagi diterima. Tapi memang ada hadis, banyak hadis itu yang tidak ada dalil sahih tentang bentuk dari dabbah ini. Ukurannya seperti apa, pastinya seperti apa, dari mana tempat keluarnya. Karena yang beredar di dalam kabar di masyarakat, termasuk saat ini, itu banyak beredar dari kisah Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang terjadi zaman terdahulu sebelum datangnya Islam, tidak bisa dijadikan pegangan. Makanya Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan Dabbatul Ard itu banyak riwayat tentang bentuknya, namun kebanyakan tidak sahih. Hadatsani Harun ibn Sa'id al-Aili hadatsana Abu Wahb qala akhbarani Amr ibn an Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abi fahuwa kufrun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, janganlah kalian membenci atau meninggalkan bapak-bapak kalian, bapak-bapak kandung. Barang siapa yang berpaling dari bapaknya, maka sungguh dia telah mengerjakan kekufuran. Kalau hadis ini, ini membahas masalah tentang penjagaan nasab atau keturunan. Jadi mengingkari ayah kandung, menasabkan diri kepada selain ayahnya, ini termasuk dari ayah anak angkat. Itu juga tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya, itu tidak boleh. Atau merasa malu dengan ayahnya lalu menolak hubungan nasab, ini termasuk dosa besar. Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa maknanya adalah seseorang menolak nasabnya atau mengaku pada selain ayahnya, dan ini haram serta termasuk dosa besar. Ini termasuk bagian kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur yang menyebabkan seseorang masuk neraka itu tidak, tapi menyebabkan kekal di dalam neraka itu tidak, tapi termasuk bagian mengeluarkan Islam. Artinya kufurnya itu bukan sampai keluar dari Islam menyebabkan kekal di neraka itu tidak, tapi kufrun duna kufrin, kufur kecil, kufur yang selain kufur besar itu, tapi bukan sampai keluar dari Islam. Ini karena Islam itu memang menjaga nasab, berkaitan dengan hukum warisan, pernikahan, apalagi identitas diri, mengubah nasab, mengaku pada selain ayahnya, selain kandung, ini termasuk ancaman dari hadis ini. Dan di zaman sekarang memang banyak itu orang malu dengan orang tuanya, mengganti identitasnya, jenenge Muhammad Fatah diganti, dia menghapus asal usulnya, padahal Islam itu sangat memuliakan nasab dan melarang keras merusaknya. Maka teman-teman yang saat ini mungkin dikeluarkan dari Islam jamaah, tidak dianggap anak oleh orang tuanya, bahkan sampai ditinggalkan di terminal karena keluar dari jamaah, tetap terimalah mereka sebagai orang tuamu apapun keadaannya, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah, meskipun mereka menzalimi kita. Dan kita jangan sampai menzalimi mereka dengan memutus nasab atau tidak mengakui nasab. Hadatsani Abu Dhahir khabarana Abdullah bin Wahb akhbarani Lais an Abdullah an Ubaidillah bin Abi Ja'far an Hamzah bin Abdullah ibni Umar annahu sami'a abahu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi mus'atun lahmin. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya seseorang terus menerus meminta-minta kepada manusia
hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi mus'atul lahmin, hingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Jadi hadis ini juga peringatan keras tentang meminta-minta tanpa kebutuhan. Yas'alunas ini maknanya meminta-minta harta kepada manusia, menjadikannya sebagai pekerjaan, sebagai kebiasaan, padahal dia mampu untuk bekerja. Ini tercela, meminta-minta tercela. Laisa wi fi wajhi mus'atul lahmin, itu maksudnya wajahnya ini tidak ada dagingnya sama sekali, hanya tengkorak saja. Ini menunjukkan kehinaan orang tersebut di hari kiamat. Wajahnya hina, orang duwe isin, tidak ada kemuliaannya sama sekali. Itu sebagai balasan karena kehinaan di dunia, dipandang remeh. Orang yang meminta-minta itu dipandang remeh. Ini adalah hukuman bagi orang yang meminta-minta tanpa kebutuhan, sebagai bentuk kehinaan nanti di hari kiamat. Nah, apakah meminta-minta itu selalu dihukumi haram? Nah, tidak. Islam itu memberi rincian. Boleh meminta itu jika memang benar-benar dalam keadaan fakir, dalam kondisi darurat, atau memang dalam keadaan tidak mampu untuk bekerja, atau pekerjaannya ini tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya, maka dia ketika minta tolong kepada orang lain, meminta kepada orang lain, maka hukumnya boleh. Yang haram itu apa? Yang haram itu ketika dia mampu tapi malas, hanya menjadikannya meminta itu sebagai profesi, sebagai kebiasaan pekerjaan, dan untuk memperbanyak harta. Ulama-ulama juga menjelaskan hukum meminta-minta itu adalah haram karena merendahkan diri kepada makhluk. Begitu pula di zaman sekarang ini, teman-teman, banyak orang yang menjadikan meminta-minta sebagai jalan hidup, padahal Islam itu mengajarkan kita untuk bekerja, menjaga harga diri, tidak bergantung kepada manusia. Maka jagalah kehormatan diri, karena meminta tanpa kebutuhan itu bisa menghilangkan kemuliaan di hari kiamat. Hadtsana Abu Quraibin wa Wasil ibnu Abdul A'la qala hadtsana Ibnu Fudail an Umarah bin Ibn Qaqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nas amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastaksir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api neraka, bara api jamrah, bara api. Maka silahkan dia sedikitkan atau ia perbanyak. Semakin banyak dia meminta-minta pada manusia, berarti semakin banyak pula bara api yang ia kumpulkan. Ini juga hadis ancaman yang sangat keras terhadap orang yang suka meminta-minta. Harta yang dia ambil, yang dia minta, itu akan menjadi azab, sebagaimana api yang akan membakar dirinya di akhirat. Fal yastakil au liyastaksir. Itu maksudnya ini bukan perintah silahkan minta dikit atau banyak, tidak, tapi ini ancaman. Kalau kamu mau silahkan, meskipun kamu ambil sedikit atau banyak, tapi semuanya itu akan menjadi jamroh, semuanya akan menjadi bara api. Ini adalah ancaman ini, kan ancaman. Makanya jangan sampai kita meminta-minta padahal mampu, menjadikannya sebagai profesi, bahkan mencari-cari alasan, padahal setiap rupiah yang kita ambil tanpa hak itu bisa menjadi api di hari akhirat. Wa hadatsani Abu Quraib bin Muhammad bin Ala hadatsana Abu Sama hadatsana Fudail bin Marzuqin hadatsana Adi bin Sabit an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah itu memerintahkan kepada orang-orang iman dengan apa yang dia perintahkan kepada para
utusan sama. Allah memerintahkan orang iman dan para utusan sama. Apa yang diperintahkan Allah? Faqala, ini yang diperintahkan Allah. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Ini firman Allah, beramal salihlah. Ini bima ta'maluna alim, dan aku mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Sama, perintahnya sama. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat wa'mal salihan. Itu perintah Allah kepada para utusan. Allah memerintahkan pada orang iman sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari sesuatu yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Itu sama, perintahnya sama. Thumma dzakara rajulu yutilu safar ash'asa aqbara yamudu yadayhi ila sama ya rab wa ma ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Kemudian Nabi menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, safar yang jauh, kusut rambutnya, berdebu, kemudian menengadahkan tangan di atas, kemudian saya berdoa, wahai Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia tumbuh dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi hadis ini adalah kaidah besar dalam Islam tentang pengaruh halal dan haram terhadap amal. Allah itu baik dan Allah hanya menerima dari sesuatu yang baik. Thayyib itu artinya suci dari segala kekurangan. Allah hanya menerima dari amal yang baik. Dan Allah memerintahkan pada para utusan dan pada orang iman itu sama, mencari sesuatu yang halal. Dan di akhir tulisan ini, di akhir perkataan Rasulullah ini, Rasulullah menceritakan tentang sebab-sebab dikabulkannya doa dan sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Di dalam hadis itu ada orang yang memiliki sebab seharusnya dikabulkan doa. Apa itu? Safar perjalanan jauh. Itu kan salah satu doa mustajab adalah ketika kita dalam keadaan safar, kondisi yang lemah. Ini diceritakan kondisinya kusut, berdebu. Itu kan kondisi orang tertekan, ya kan? Kondisi orang tertekan, orang yang lemah, orang yang butuh fakir, butuh bantuan. Itu juga doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian berdoa mengangkat tangan ke atas, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar butuh kepada Allah. Allah malu ketika ada seorang hamba yang tidak mengabulkan doa sampai dia menurunkannya. Ini juga salah satu sebab doa itu dikabulkan. Bersungguh-sungguh di dalam doa, itu. Maka Allah harusnya mengabulkan. Namun ini tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan penghalang terbesar, yaitu harta yang haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dihidupi dengan sesuatu yang haram. Inilah menjadi penghalang doa. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah sebab tertolaknya doa, walaupun seseorang telah melakukan sebab-sebab doa itu dikabulkan. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan? Ini adalah bentuk penolakan keras, seakan-akan mustahil doanya itu dikabulkan selama dalam kondisi seperti itu. Maka apa pelajaran besar yang kita ambil dari hadis ini? Halal dan haram itu sangat mempengaruhi ibadah dan doa kita. Doa bisa tertolak karena makanan yang haram. Amal tidak diterima jika sesuatu tidak baik. Maka wajib bagi kita untuk mencari sumber rezeki yang halal. Untuk saat ini banyak orang itu rajin berdoa, menangis-nangis dalam doanya, bangun setiap malam untuk berdoa, berharap dikabulkan. Namun dia tidak memperhatikan dari mana makanannya, dari mana hartanya. Padahal satu suap yang haram bisa menghalangi doa. Jadi Allah memang hanya menerima yang baik. Rezeki halal itu adalah kunci diterimanya suatu amal. Harta haram bisa menghalangi doa, maka perbaiki sumber penghasilan sebelum memperbanyak doa.
Hadatsana Yahya ibn Yahya wa Zuhair ibn Harbin wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Jarir qala Yahya akhbarana Jarir an Mansurin an Syaqiq an Masrukin an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa lizawjiha ajruhu bima kasaba wal khazin mislu dzalik la yanqusu ba'dhum ajran ba'din syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan wanita bersedekah dari makanan di rumah suaminya dengan syarat tidak merusak, tidak berlebih-lebihan, tidak dalam keadaan israf, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan. Suaminya pun juga dapat pahala dari apa yang ia usahakan, mencari nafkahnya untuk dijadikan makan untuk istrinya. Bahkan penjaganya, pengelola hartanya suami, adminnya, juga pelayannya itu juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala satu sama lain sedikit pun. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dalam hal pahala. Dan ini bolehnya istri bersedekah dari rumah suaminya dengan syarat itu tidak israf, tidak boros, tidak merusak, sesuai dengan kebiasaan yang diizinkan. Biasanya kalau istri sedekah itu kan ada sisa makanan ini ya. Ini kalau dibiarkan sampai besok tidak ada yang memakan, disedekahkan kepada tetangga yang kurang mampu. Ini boleh. Dan semua yang memasak, yang memberikan nafkah di situ semuanya dapat pahala. Suaminya, pelayannya semua dapat pahala. Ini menunjukkan begitu luasnya karunia Allah. Satu amal saja bisa menghasilkan pahala bagi banyak orang. Dan tidak saling mengurangi. Pahala tidak dibagi-bagi. Tidak, tapi semua mendapatkan pahala penuh. Ini menunjukkan kemurahan Allah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ghaira mufsidatin. Tapi bukan yang merusak, tidak berlebih-lebihan, tidak israf, tidak merugikan suami, tidak menghambur-hamburkan harta, tidak melanggar. Kalau sampai israf, sampai melanggar, berarti tidak termasuk hadis ini. Hadatsana Musa ibn Ismail hadatsana Wahib ibn hadatsana Hisham an Abi an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada' biman ta'ul wa khairu sadaqati an dhahrin ginan wa may yastaghfif yu'iffahu Allah wa may yastaqni yu'nihillah. Ini juga hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ibda' biman ta'ul, dan mulailah memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah yang terbaik adalah dari dari keadaan ginaan dhahrin, dari keadaan mampu. Itu sedekah yang terbaik. Wa khairu sadaqati an dhahrin, dalam keadaan mampu kaya. Itu. Barang siapa yang menjaga diri, artinya tidak meminta-minta, wa may yastaghfif yu'iffahullah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan dia kecukupan. Dan hadis ini juga menjadi kaidah besar di dalam adab harta dan kemuliaan diri. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta, bukan menerima. Itu kadang kita salah memaknai. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Artinya kalau menerima, setiap orang itu boleh menerima pemberian dari orang lain, ya kan? Tapi maksudnya di sini tangan di atas itu lebih baik daripada yang meminta-minta. Tangan di bawah itu menodong orang lain, minta kepada orang lain. Beda dengan memberi. Kalau memberi ghairu mas'ulin, dengan selain permintaan, dia diberikan, ada orang yang datang bertamu membawa oleh-oleh. Menolak rezeki itu kan hukumnya nggak boleh diterima oleh-olehnya ini sebagai hadiah. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi. Bukan berarti Nabi tangannya di bawah, itu tidak, ya kan? Jadi harus kita bedakan. Tangan di atas memberi sedekah itu lebih baik daripada tangan di bawah, artinya meminta-minta. Tangan di atas adalah yang memberi, itu lebih mulia daripada
yang meminta. Dan mulailah dengan yang menjadi tanggunganmu. Artinya kalau kamu sedekah, memberi sesuatu, menggunakan tangannya di atas, mulailah dari anggota keluargamu yang menjadi tanggunganmu, dari keluarga, nafkahi anak istri, baru setelah itu sedekah kepada orang lain, kerabat, tetangga, dan orang lain. Memberi nafkah kepada keluarga itu adalah sedekah, dan ini bahkan lebih utama. Ini sedekah utama. Nah, kalau sedekah kepada orang lain itu yang terbaik, ringginan, dari setelah kebutuhannya itu terpenuhi, artinya anaknya, istrinya ini benar-benar sudah tercukupi. Jangan sampai anak istrinya itu makan saja nggak ada, tapi di luar dia dikenal sebagai ahli sedekah. Ini kebalik. Nah, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Jadi harus seimbang, karena Islam itu mengajarkan kita harus seimbang. Setelah kebutuhan terpenuhi, tidak sampai menyusahkan diri, baru silakan sedekah kepada orang lain. Nah, keutamaan di sini juga menjelaskan tentang keutamaan menjaga diri, tidak meminta-minta. Siapa yang berusaha menjaga dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain, maka akan Allah jaga ifahnya, kehormatannya akan dijaga oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan meminta-minta karena menjaga diri, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kemudian di hadis terakhir, kalimat terakhir, wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Maksud cukup di sini adalah kaya hati, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Berarti ini mempunyai sifat qanaah, mempunyai sifat qanaah. Jadi di zaman ini memang banyak orang ingin kaya, tapi dia lupa yang dimaksud kaya itu bukanlah kaya harta, tapi cukupnya hati. Kehormatan itu ternyata lebih mahal daripada uang. Maka tangan di atas, bukan tangan di bawah ini, itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan selalu minta kepada Allah, jangan sampai minta kepada manusia, agar ifah kita terjaga, kehormatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan, dan yang ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lembar, Mas. 45 menit, Pak. Mas Uya. Jangan akhir-akhir kita nyampe